Hari ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang kepada kita, saudaraku, adalah jangan ada kita yang kehilangan kesempatan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau memberikan banyak-banyak kesempatan kepada kita untuk mencurahkan kebaikannya. Amin. Banyak orang yang kehilangan kesempatan atau mengambil kesempatan yang sebenarnya bukan itu yang dikehendaki Tuhan, sehingga kesempatan yang baik yang dari Tuhan tidak jadi didapatkannya. Tapi pada hari ini kita belajar, saudaraku, sungguh-sungguh supaya rencana Tuhan jadi kepada kita semua. Kita tahu bahwa rencana Tuhan kepada kita adalah rencana yang baik selalu. Amin, saudaraku. Contohnya kalau seseorang menikah dengan seorang, katakanlah si A menikah dengan si B, dia itu ikatan seumur hidup, tidak ada lagi kesempatan lain kepadanya untuk menikah dengan si C misalnya, kecuali kalau ada yang meninggal, tetapi tentu kita mau semua panjang umur. Ya, kalau saya dulu, saudaraku, lulus, ya Pak Munte itu dia lulus 2 dulu, 1 kedokteran, 1 teknik. Tidak mungkin dia dua-dua, dia mesti memilih kesempatan mana. Dia pilih, saudaraku, teknik, maka dia tidak bisa lagi jadi dokter. Nah, itu kesempatan yang lepaskannya. Mungkin kalau dia masuk fakultas kedokteran, saudaraku, sudah lain ceritanya. Ya. Tetapi semua kesempatan-kesempatan itu diberikan Tuhan supaya kita selalu mendapat yang terbaik dari Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu memilih dan mengetahui manakah kesempatan yang diberikan Tuhan. Ya, dan tidak melewatkannya atau tidak menelantarkannya sehingga kita tidak mendapatkan apa yang dikehendaki Tuhan atau apa yang baik yang disediakan Tuhan kepada kita. Orang mungkin berkata, mesti sekolah tinggi dulu supaya aku tahu itu kesempatan dari Tuhan yang baik itu. Tetapi sebenarnya sebagai anak Tuhan kita mengerti bahwasanya untuk mengetahui apa yang baik dari Tuhan bukan dari otak tapi dari firman Tuhan. Karena yang terbaik selalu berasal dari Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak ada yang bisa mengimbanginya. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa di sorga. Dan itu diturunkan Bapa segala terang, dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Amin, saudaraku. Jadi tidak ada yang bisa mengimbangi Tuhan dalam memberi kebaikan. Oleh karena itu, biarlah saya dan saudara hari ini mengerti bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita menerima yang baik daripada Tuhan. Dan kita pada hari ini, saudaraku, terbukalah pikiran kita bahwasanya kesempatan dari Tuhan itu selalu berupa bukan dicurahkan demikian saja, saudaraku, kebaikan Tuhan itu, tetapi selalu berupa kesempatan, tantangan, atau hal-hal yang menuntut kita berkorban supaya dengan itu kita boleh menerima semua yang sudah disediakan Tuhan itu. Ya, jadi tidak dicurahkan begitu saja, blok, tidak. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan yang berupa tantangan kepada kita. Tentunya tantangan iman. Haleluya. Yang memerlukan iman kepada kita. Bahwa kita tahu itu dari Tuhan dan kita mau menyambutnya. Walaupun itu berupa sesuatu yang menuntut kita untuk kerja keras ataupun menuntut kita untuk menyangkal diri, menuntut kita berkorban, tapi kita tahu itu adalah kesempatan dari Tuhan. Haleluya. Lalu kalau kita terima, kalau kita terus bertekun dalamnya, kita akan melihat kebaikan yang sudah disediakan Tuhan jadi kepada kita. Sebenarnya Tuhan penuh dengan segala kebaikan, bukan kadang-kadang atau sekali-sekali, tidak. Tuhan itu penuh dengan segala kebaikan. Dan kalau kita melihat dalam hidup kita, ada hal-hal di mana kelihatannya seperti tantangan atau sesuatu yang memerlukan iman, ketahuilah, saudaraku, Tuhan sudah menyediakan hal yang baik bagi kita. Biar kita mengerti hal itu dan jangan melewatkannya. Kepada orang mungkin itu kelihatannya buruk, tetapi kepada Tuhan, di balik itu semua, di balik tantangan, di balik segala hal yang merupakan kesempatan yang bisa kita tangkap, ada satu pemberian, ada satu kebaikan yang sudah tersedia bagi kita. Contohnya Yusuf. Yusuf, saudaraku, dia adalah seorang yang punya visi dari Tuhan akan menjadi pemimpin
tapi kelihatannya yang jadi kepadanya terbalik. Dia dianiaya saudaranya, dia dijadikan budak, dia dipenjarakan oleh karena fitnah. Tetapi bagi Yusuf itu adalah kesempatan yang berikan Tuhan supaya semua janji Tuhan bisa digenapi kepadanya. Itu sebabnya pada waktu saudara-saudaranya kemudian nyatanya menyembah dia sesudah dia jadi Perdana Menteri, dan saudara-saudaranya takut dia akan membalas kepada mereka ya segala kejahatannya. Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu, saudara-saudaranya, telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Haleluya. Nah, ini dia Yusuf, saudaraku, tahu sebenarnya Tuhan merencanakan yang baik, mereka-reka, merencanakan yang baik. Kamu merencanakan yang jahat, tapi Tuhan menjadikan kebaikan. Jadi kesempatan untuk membalas dendam atau kesempatan untuk melarikan diri tidak diambil oleh Yusuf. Dia terus bertekun, dia tahu betul Tuhan pasti menggenapi janjinya. Dia pasti jadi pemimpin seperti yang dikatakan di dalam mimpi-mimpinya. Dan untuk itu dia tidak mau jatuh kepada dosa. Haleluya. Sepanjang hidupnya dia ikut jalan Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai dia, sehingga akhirnya kebaikan Tuhan itu jadi dalam hidupnya. Kamu mereka-reka jahat, tapi Tuhan mereka-rekan yang baik. Mengapa? Karena Yusuf mau menangkap atau mau menyambut bentukan Tuhan ataupun tantangan ataupun kesempatan yang berikan Tuhan baginya untuk menerima semua kebaikan Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, marilah kita juga meneladani hal ini, karena kita tahu Tuhan itu tidak pernah berbohong. Dia Tuhan yang setia. Ya, Bilangan 23:19 berkata, Tuhan bukan manusia sehingga dia bisa berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan Tuhan berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya, pastilah Tuhan menepati janjinya. Jadi saudaraku, atau kita percaya janji Tuhan, firman Tuhan, dan ada terbuka kesempatan bagi kita untuk beriman ya akan tantangan-tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Biarlah itu kita sambut, dan biarlah semua kebaikan Tuhan, janji Tuhan jadi kepada kita. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata, kadang-kadang kita melihat hal-hal dalam hidup kita ini tidak seperti yang kita harapkan, tetapi banyak sekali itu adalah satu kesempatan, satu tantangan iman kita, supaya kita menerima semua kebaikan Tuhan. Itu sebabnya bunyi Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwasanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, jadi Tuhan mengatur segala hal sehingga rencana yang baik itu jadi kepada kita. Tetapi kita harus mau terus beriman dan terus percaya dan terus berjalan pada jalan Tuhan, jalan firman. Amin. Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab, saudaraku, banyak sekali ayat-ayatnya yang mengatakan Tuhan itu penuh dengan kebaikan kepada kita. Jadi hari ini saya dan saudara, kalau kita melihat hidup kita, sepertinya belum seperti yang kita harapkan. Ketahuilah bahwasanya Tuhan itu limpah dengan kebaikan. Tuhan menyediakan kebaikan. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan. Jangan pakai pikiran, ketahui jalan Tuhan, ketahui firman Tuhan, dan masuk dan sambut kesempatan itu. Baik, Mazmur 31 ayat 20 berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Jadi melimpah kebaikan Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat ada banyak-banyak hal di mana kita dituntut untuk beriman, ditantang, saudaraku, untuk menyambut kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk menerima janjinya. Jangan lalukan itu. Mengapa? Karena kita tahu Tuhan itu baik. Dia limpah dengan kebaikan. Apapun yang jadi dalam hidup kita, Dia akan mengaturnya semua sehingga menjadi kebaikan kepada kita. Haleluya.
Saya bacakan lagi, Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jadi tahun lepas tahun saudaraku, Tuhan mau menyediakan, mempersiapkan, memberikan kebaikannya kepada kita. Amin. Gembala sidang berkata, saya berdoa agar Tuhan membuka kesempatan kepada kita semuanya untuk maju pada tahun ini. Agar kita semua diberkati sepanjang tahun ini. Agar kita semua terhindar dari krisis sepanjang tahun ini. Jadi kepada kita, amin. Nah, Gembala Sidang berkata, pada waktu dia berkata, jadilah kepada kita, saudaraku, tidak otomatis selalu pada saat itu jadi kepada kita. Tetapi itu merupakan kesempatan kepada kita untuk menyambut maksud Tuhan itu. Haleluya. Jadi kalaupun kita dalam krisis, Tuhan akan buka kesempatan supaya kita keluar daripada krisis itu. Dia akan berikan hal yang terbaik. Mazmur 68 ayat 1 berkata, dalam kebaikanmu engkau memenuhi kebutuhan orang-orang yang tertindas. Artinya kalau kita krisis, ada dalam keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan, Tuhan tetap memberikan jalan keluar kepada kita. Nah, Tuhan Alkitab, Gembala Sidang berkata, saya berdoa supaya kita semua hari ini dan seterusnya, kalau kita saat ini berada dalam krisis, entahkah itu krisis keuangan, krisis dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hubungan antar sesama, dan krisis lainnya pun, mari sambutlah kesempatan yang berikan Tuhan, tantangan daripada firman Tuhan, supaya kita semua bisa keluar dari krisis itu. Tuhan memberikan selalu jalan keluar, amin. Dan kebaikan Tuhan yang limpah itu kita baca lagi dari Mazmur 103 ayat 5. Ya, ini supaya kita semuanya sangat-sangat yakin ya dan mengerti bahwa Tuhan itu baik dan siap memberikan kebaikannya kepada kita. Mazmur 103 ayat 5 berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi Tuhan mau memuaskan hasrat kita untuk semua kebaikan. Jadi bukan ditahan Tuhan, biar kita kenal Tuhan kita yang baik. Amin. Petrus saudaraku, dia juga saudaraku ingin supaya dapat ikan. Tetapi satu hari perahunya kosong. Dan saudara lihat bagaimana dia, kemudian perahunya diisi penuh. Tetapi tidak begitu saja Tuhan membukakan langit lalu memenuhkan perahunya. Saudara melihat dia diberi Tuhan kesempatan. Petrus, ya, kayuhkan perahumu ke tengah laut. Dia patuh. Kalau dia bilang nggak mau Tuhan, ngapain? Tadi pun sudah nggak dapat, sekarang lagi disuruh, saya nggak mau. Udah hilang kesempatannya. Tapi dia menyambut kesempatan itu. Pada waktu Tuhan berkata, Petrus, aku mau pakai perahumu untuk mengabarkan Injil, dikasihnya. Kemudian Petrus kayuhkan ke tengah laut, dikasihnya. Petrus, tebarkan jalamu. Nah, ada hal-hal yang difirmankan Tuhan dan harus kita ikuti walaupun gak cocok sama kita. Nah, itu dia kesempatan yang harus kita tangkap, yang harus kita sambut. Haleluya. Tidak masuk dia ke Petrus, ya, tidak masuk dia ke Yusuf. Tetapi itu semua kesempatan-kesempatan yang diberikan Tuhan, di mana kita dengan iman bisa menerima janji-janji Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berfirman kepada kita. Amin. Biarlah kita semua saudaraku mengalami Tuhan memenuhi semua hasrat hati kita. Dan membaharui masa muda kita. Saya dan saudara tetap bersemangat. Mazmur 37 ayat 4 berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lagi-lagi biarlah Tuhan memberikan selalu keinginan hati kita. Amin. Tapi Tuhan berkata, bersukacita dalam Tuhan. Mengapa bersukacita? Karena kita percaya kepada Tuhan yang baik. Apapun keadaannya, Dia akan mengaturkan segala sesuatu menjadi kebaikan. Kita tidak bimbangkan kebaikannya, kita percaya dan kita sambut kesempatan dan semuanya rancangan Tuhan kepada kita. Haleluya. Biarlah, ini firman, ini dari Gembala Sidang, sebelum tahun ini berakhir, kita semua mengalami banyak-banyak kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan. Percayakah saudara?
Jadilah kepada kita sebagaimana kita percaya. Diberkati, diberkati, diberkati. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekarang ada musuh, namanya setan, yang tidak suka kalau kita menerima kebaikan Tuhan. Tapi dia tidak mempunyai kuasa, tidak punya hak, tidak dapat membatalkan kebaikan Tuhan itu. Semua yang sudah sediakan Tuhan itu tidak bisa dicuri, dibatalkan, tidak. Tetapi dia bisa menipu. Itulah caranya supaya berkat yang sudah tersedia itu tidak sampai. Berkat itu tetap ada, berkat itu tetap tersedia, berkat itu dibuat Tuhan, tetapi tidak sampai kepada kita. Mengapa? Bukan karena dia berhak menghalanginya, tapi dengan menipu kita, sehingga kita tidak mengambil kesempatan itu, tidak mengambil tantangan itu, tidak bertekun dalam iman, tidak percaya kepada Tuhan, sehingga akhirnya yang disediakan Tuhan itu batal kepada kita. Bukan karena setan menghalangi atau berhak menyetopnya, tidak. Kita sendiri tidak mau mengambil kesempatan yang mencurahkan, yang menghasilkan kebaikan Tuhan. Dari itu hari ini kita kenal tipu dayanya, dan jangan menyerah kepadanya. Tetap bertekun di dalam jalan Tuhan. Amin. Di sini diberikan gembala sidang dua contoh, ya, yang mau tertipu sehingga tidak jadi kepadanya. Satu Yerusalem, kedua Bethlehem. Saudaraku, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, berkali-kali dia datang. Dia lahir di Nazaret, saudaraku, tidak di Bethlehem, tapi kemudian dia pindah ke Nazaret, maka dia dinamakan Yesus orang Nazaret. Tetapi kemudian pada waktu dia sudah melayani, selain di sekitar Danau Galilea, dia juga ke Yerusalem berkali-kali. Dan selama dia ke Yerusalem, orang Yerusalem tidak mau menerima dia. Sampai kemudian, saudara bisa kita membacanya, ayat Matius 23:39, ketahuilah mulai sekarang engkau tidak akan melihat aku lagi sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Tetapi sebelumnya, ayat 7, Matius 23, Tuhan Yesus sudah mengeluh, Yerusalem, Yerusalem, dia menangis. Engkau yang membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Pada waktu Tuhan melawat Yerusalem, Yerusalem tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, biarlah kita selalu percaya kepada Tuhan. Yerusalem menggambarkan gereja Tuhan, saudaraku, karena nanti sesudah kita pulang ke sorga, saudaraku, kita akan tinggal di Yerusalem baru. Ya, jadi Yerusalem itu lambang gereja Tuhan. Kalau Yerusalem sekarang ini tidak menerima Tuhan, saudara yang kekasih, maka yang datang kedua kali, yang pertama kali dulu Yesus datang pada waktu dia lahir sebagai manusia, dia datang untuk melawat Yerusalem. Nanti dia akan datang lagi kedua kali ke Yerusalem juga, tapi tidak lagi datang sebagai yang membawa berkat atau melawat, datang sebagai hakim yang membawa penghakiman, penghukuman. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita sungguh-sungguh terimalah Tuhan Yesus dalam hati kita, terimalah kesempatan yang diberikannya. Janganlah sampai Tuhan Yesus berkata kepada kita, Yerusalem, Yerusalem, itu siapa saja kita, ya, si Polan, aku melawat engkau, engkau tidak mau menerima aku. Aku sudah berikan kesempatan, kau tidak mau menerima kesempatan itu. Aku sudah berikan kepadamu tantangan untuk kau beriman, tapi engkau tetap tidak mau percaya kepadaku. Jangan sampai begitu, tetapi biarlah Tuhan berkenan, saudaraku. Dia melihat kita, dia berkata, inilah hambaku, aku yang kupercayai, aku berkenan kepadanya. Oh saudaraku, biarlah kita menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Selain Yerusalem, satu lagi juga yang Tuhan Yesus mengeluh, yaitu Bethlehem. Bethlehem, saudaraku, pada waktu dia lahir, tidak ada yang mau menerima dia. Semua rumah tertutup sehingga Tuhan Yesus lahir di kandang domba, di palungan. Tetapi apakah akibatnya? Karena mereka tidak mau menerima dia, tidak mau menerima kesempatan untuk dilawat oleh Tuhan Yesus. Matius 2 ayat 16-18, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, ia sangat marah, menyuruh bunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, anak-anak berumur 2 tahun ke bawah
sesuai dengan waktu yang dapat diketahui oleh orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Mengapa? Karena Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem. Saudaraku, kalau kita tidak mau menerima lawatan Tuhan, maka kita kehilangan kesempatan diberkati Tuhan. Lalu kemudian yang tidak baik jadi kepada kita. Hari ini kita bersehati semua. Kita tetapkan hati, apa yang sudah disediakan Tuhan, biarlah menjadi milik kita. Waktu kita dilawat Tuhan, biarlah kita mau menerimanya. Waktu firman Tuhan datang kepada kita, mari kita terima dan mari kita lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Oh, haleluya. Makanya saudaraku, ya, kalau ini ceritanya Yerusalem, Bethlehem, Tuhan Yesus datang. Sekarang Tuhan Yesus datang kepada kita melalui firman-Nya. Dan Dia mau melawat kita melalui firman-Nya. Misalnya dikatakan kepada kita, perintah agung, injililah jiwa-jiwa. Saudaraku, terima tantangan itu, terima kesempatan itu untuk bisa menyelamatkan jiwa-jiwa dengan kuasa Roh Kudus, dengan semua tanda ajaib, tanda mujizat, dengan kasih Tuhan yang memendukkan hati kita. Sehingga dengan demikian kita melihat jiwa-jiwa selamat, Tuhan berkenan, lalu Tuhan berkata, sabar saya hamba yang baik. Engkau setia perkara kecil, aku berikan perkara besar. Begitu juga saudaraku, kalau Tuhan memberikan kepada kita, beri supaya kepadamu diberi. Itu tantangan kepada kita. Tuhan mau membawa kita kepada satu hidup yang berkelimpahan. Tetapi Dia beri kesempatan kepada kita. Berilah supaya kepadamu diberi. Beri persepuluhanmu, beri taburanmu. Saudaraku, mari kita terima firman Tuhan itu. Mari kita terima lawatan Tuhan melalui firman-Nya. Lalu kita akan terima kebaikan Tuhan oleh karena kita sambut firman-Nya itu. Tuhan berkata, kalau diberi limpah, maka kepada kita juga diberi limpah. Apa yang ditabur akan dituai. Nah saudaraku, itu adalah lawatan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Terima dengan sungguh-sungguh. Jangan tolak lawatan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan bilang mengampuni, saudaraku, itu lawatan Tuhan kepada kita. Jangan tolak, sebab kalau kita tolak, kita pun tidak diampuni. Jadi lawatan firman Tuhan demi firman Tuhan demi firman Tuhan, itu kemurahan Tuhan kepada kita. Itu kesempatan diberikan Tuhan. Saya dan saudara tiap hari tidak berkekurangan yang baik daripada Tuhan. Haleluya. Saudara tahu kalau pada minggu kedua kita diminta untuk berkorban untuk pembangunan. Jangan katakan minggu kedua begini, aku malas lah datang minggu kedua. Nanti datang pula lagi disuruh, nggak dikasih rasanya, nggak ini dikasih rasanya, banyak kali. Nah saudaraku, itulah dia seperti Yerusalem, seperti Bethlehem. Tuhan mau melawat, mau memberkati Yerusalem, mau memberkati Bethlehem. Tapi mereka tidak mau, mereka menutup pintu. Apa yang jadi padanya? Bethlehem, saudaraku, anak-anaknya dibunuh. Yerusalem, saudara, tidak melihat lagi lawatan Tuhan. Saudara lihat sampai sekarang ini apa jadi pada Yerusalem. Sangat menyedihkan saudaraku. Tidak pernah ada damainya. Nah, jangan demikian dengan kita. Yang kita memerlukan semuanya daripada Tuhan. Kita perlu berkat, kita perlu damai, kita perlu sejahtera, kita perlu kelimpahan, kita perlu semua saudaraku. Sambut lawatan Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Terima janji Tuhan. Hiduplah dengan segala kebaikan daripada Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi cara setan adalah menipu kita. Menipu manusia ini dengan liciknya. Sehingga dengan demikian, dengan tipu dayanya, kita tidak mendapatkan kebaikan. Ada dua cara dia menipu. Dan kita melihatnya dalam sepanjang zaman dalam Alkitab. Dan ini setan belum mati, saudaraku. Sampai nanti dia dilemparkan ke dalam hukuman yang kekal. Dia masih berusaha menipu kita. Hari ini, tetapkan hati kita. Terima kebaikan Tuhan, jangan mau ditipu setan. Yang pertama, bagaimana setan menipu sehingga berkat yang sudah disediakan Tuhan itu, yang memang tidak bisa dibatalkannya, tapi bisa ditipunya sehingga tidak sampai kepada kita, yaitu dengan cara dia menunjukkan bahwasanya kesempatan yang berikan Tuhan ataupun tantangan iman yang berikan Tuhan itu mengerikan, nggak masuk akal, berat untuk dikerjakan. Ya, memang sering saudaraku tantangan, ya, kalau dikatakan mau beriman itu tidak masuk akal. Tetapi kita harus menyambut firman Tuhan itu supaya bisa terjadi mujizat Tuhan. Amin saudaraku. Bisa terjadi kebaikan yang sudah disediakan Tuhan. Misalnya lah,
Semua kita tahu, sudah berulang-ulang kita dengar mengenai janda di Sarpat itu. Dia seorang janda, dia hanya tinggal sedikit tepung dan sedikit minyak dibuli-buli untuk membuat satu potong roti dan dimakan kemudian mati. Tetapi kemudian firman Tuhan datang melalui Elia, melalui hambanya yang berkata, kau buatlah dulu untukku, maka nanti firman Tuhan berkata, tepung tidak akan habis, minyak tidak akan habis-habis sampai masa kekeringan ini berlalu. Dia punya kesempatan, saudaraku, untuk percaya tidak percaya, kesempatan untuk menerima firman Tuhan untuk genap dalam hidupnya. Dia punya kesempatan untuk tidak mati pada zaman kekeringan itu. Dan kalau dia ambil kesempatan itu, dia bisa diberkati, dia bisa penuh dengan kebaikan. Tetapi setan bisa berkata, bodoh, penipu itu. Zaman sekarang ini siapa pun penipu, hamba Tuhan pun dia bisa jadi tipunya. Dan kalau dia berkata, tidak mau saya tidak mau, macam mana pun matinya, lebih bagus saya mati, untuk mati karena nggak ada roti daripada mati ditipu orang. Udah sakit, udah lapar, sakit hati lagi, tidak mau, maka betul-betul dia mati. Tetapi dia menyambut kesempatan itu, dia percaya firman Tuhan. Haleluya. Dan apa jadi? Betul-betul dia menerima mujizat Tuhan. Tepung tidak habis-habis dan minyak juga tidak habis-habis. Dia hidup terus. Orang pada bermatian, saudaraku. Orang-orang yang lebih kaya dari dia pada bermatian, 3,5 tahun tidak ada hujan, ya kering. Dia, saudaraku, tetap hidup. Mengapa? Menyambut kesempatan, percaya kepada firman Tuhan. Haleluya. Walaupun setan berkata kepada kita, apalah itu, memberi kau pun miskinnya, memberi pula kau, makin miskin kau nanti. Saudaraku, percayai firman Tuhan yang berkata, tabur maka akan menuai, beri maka akan diberikan kepadamu, memberi dengan limpah, dikaruniai dengan limpah. Itu kesempatan, itu tantangan, itu tidak masuk akal, itu mengerikan. Ya, apalagi kalau kita semiskin janda ini. Ya, walaupun kita tidak semiskin itu satu tantangan kepada kita. Ya, apa pula disuruh memberi apa itu? Ya, bukannya saya yang memberi, saya yang harus diberi. Firman Tuhan berkata, saudaraku, tetap firman Tuhan tidak berubah. Langit berubah, bumi berubah, firman tidak berubah. Beri dulu maka diberi kepada kita. Lalu dikatakan menginjil. Tiap hari minggu terakhir kita akan membaptis. Dan sementara itu semua kita mesti anak asuh. Lebih-lebih pada minggu terakhir, semua kita mesti memberikan korban, mengorbankan waktu, tenaga untuk membawa jiwa-jiwa untuk dibawa ke baptisan dan seterusnya. Bawa untuk training, bawa untuk altar call. Saudaraku, kita bisa aja berkata, emangnya aku kurang kerjaan? Dengan ku kerjakan sekarang pun gak cukup makanku. Suruh lagi menginjil. Saudaraku, apapun dikatakan, saudaraku, kalau Tuhan berkata injili, cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Tolong dulukan selalu, saudaraku, kerajaan sorga. Haleluya. Nah, demikianlah, saudaraku, hidup kita. Kalau kita, saudaraku, mau ditipu setan, kita berkata nggak mungkin. Petrus, banyak contoh dalam Alkitab, saudaraku. Petrus, saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus datang malam-malam dalam gelombang, berjalan di atas air, lalu kemudian semua berteriak, hantu. Kita bisa mengerti, saudaraku, di tengah malam Tuhan Yesus datang dengan kemuliaannya. Tentu saja lah, saudaraku, kelihatan seperti yang mengerikan. Tetapi kemudian Petrus berkata, kalau aku bukan hantu, aku ini, kata Tuhan. Lalu Petrus berkata, kalau memang betul Tuhan, suruhlah aku datang. Tuhan berkata, mari. Nah, itu satu tantangan, itu satu kesempatan. Ya, ada 12 murid, saudaraku, semua mendengarnya. Cuma Petrus yang menerima tantangan itu, dan dia sendiri yang berjalan di atas air. Sampai sekarang juga demikian, saudaraku. Ya, kalau ada tantangan firman Tuhan kepada kita, siapa yang menyambutnya? Dia yang mendapatkannya. Haleluya. Haleluya. Baik Petrus, baik siapa saja, saudaraku, orang-orang yang buta ke kolam Siloam. Saudara bisa bayangkan itu, dari tempatnya bertemu Yesus disuruh jalan ke kolam Siloam. Ya, kira-kira dikatakan 7 km. Orang buta, saudaraku, 7 km. Bayangkan saja bagaimanalah dia mencapainya. Tapi dia terima tantangan itu, dia terima kesempatan itu.
Oh, walaupun kelihatannya orang berkata bodoh, udah nanti kau jauh ke sana, apapun gak jadi, berapa bodohnya kau ditokohi kau sama orang yang bernama Yesus itu. Tapi dia percaya, dia terima, dan dia berjalan, dan dia melihat kembali, dia sembuh di kolam Siloam, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, banyak-banyak perkara saudaraku. Di dalam Alkitab ini banyak-banyak hal di mana orang-orang yang mau menerima kesempatan yang diberikan Tuhan, pada waktu Tuhan berkata, lakukan ini, percayai ini, dan mereka mau menerimanya, maka mereka menerima kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan dari Tuhan, jalan keluar daripada persoalannya. Sampai sekarang Tuhan Yesus tidak berubah. Maukah kita keluar dari keadaan kita yang memerlukan jalan keluar? Oh, dengarkan firman Tuhan, terima semua apa yang dikatakan firman Tuhan. Kesempatan diberikan Tuhan untuk mempercayai dia, jangan lewatkan, terima, praktekkan, lakukan, jadilah pelaku firman, dan kemudian Tuhan menggenapi janjinya sepanjang umur hidup kita. Haleluya. Jadi kita harus sungguh-sungguh, saudaraku, memegang iman kepada firman Tuhan, sehingga dengan demikian kita menerima upahnya, yaitu Berani 11 ayat 6 berkata, saudaraku, tanpa iman mustahil. Seorang yang mau, saudaraku, harus punya iman. Tuhan memberikan upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Amin. Tuhan berikan kepada kita, saudaraku, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam firman-Nya, supaya kita mendapatkan janji ataupun kebaikan Tuhan. Mari saudaraku, kita terima dengan sukacita, dengan iman, dengan percaya, dengan bertekun, dan dengan segenap hati kita tidak pernah bimbangkan. Tuhan itu baik. Tuhan mau memberikan kebaikannya kepadaku. Tuhan mau memberikan kepada aku jalan keluar daripada persoalanku. Haleluya. Jadi yang pertama, saudaraku, setan memberikan kepada kita perasaan bahwasanya yang disuruh Tuhan itu sesuatu yang gak baik, mustahil, mengerikan, merugikan, dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, kalau kita tetap percaya kepada firman Tuhan, kita bisa menang dan kita terima janji Tuhan. Yang kedua, apakah dilakukan setan supaya kita tidak menerima semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Yaitu dia berkata, aku menawarkan kepadamu yang lebih baik daripada yang ditawarkan Tuhan. Kesempatan tawarkan Tuhan itu aku berikan kepadamu lebih baik. Dia membuatnya seolah-olah lebih baik, tetapi itu tipu daya. Misalnya kepada Hawa, Tuhan berkata, semua boleh kau makan, semua milikmu, cuma yang satu ini jangan kau makan. Itu hanya untuk menyatakan daulat Tuhan atas hidupnya. Dia mau patuh kepada Tuhan. Lalu setan menipu, berkata, nggak apa-apa itu, makan aja. Dia menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan berkata jangan makan, setan berkata makan supaya kau seperti Tuhan, tahu yang baik dan jahat. Jangan dengarkan apapun kata setan. Kalau ada firman Tuhan, percayai firman Tuhan, patuhi firman Tuhan. Semua perkataan setan bertentangan dengan firman Tuhan, jangan dengarkan, buangkan dari pikiran kita. Haleluya. Usirkan semuanya. Saya bacakan buku Kejadian pasal 3 ayat 4. Ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Tuhan mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Ditipunya, saudaraku. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Tertipu kepada bujukan setan yang mengatakan yang kutawarkan lebih baik dari yang ditawarkan Tuhan. Ya, saudaraku, saudara sudah melayani, lalu kemudian setan berkata, jangan banyak kali melayani, nanti kurang untungmu. Lalu kita dengarkan, padahal selama ini kita sudah melayani, kita sudah berkorban, dan Tuhan sudah mulai memberkati. Dan kita tahu, saudara, Ulangan 28 ayat 13 berkata, kita menjadi kepala, tidak menjadi ekor, dan kita tetap bertambah naik. Tetapi setan berkata, kalau kau mau tetap bertambah naik, tinggalkan tuh pelayananmu, kurangi, jangan terlalu rohani, jangan terlalu jujur, lalu saudaraku, kita berpikir, ya pula, seperti Hawa, jangan mau ditipu oleh setan, tawarannya selalu berakibat fatal.
Kita gagal mendapatkan apa yang sudah disediakan Tuhan. Apapun kata setan, kata Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Haleluya. Jangankan Adam dan Hawa, Tuhan Yesus pun ditawarkan oleh setan. Dia berkata, saudaraku, pencobaan pertama, pencobaan kedua, dan pencobaan ketiga dia berkata, ini semua dunia ini kuberikan kepadamu, sembahlah aku. Saudaraku, ditawarkannya saudaraku dunia, padahal tahukah saudara, dunia ini dibanding semua alam semesta enggak sebiji debu pun. Tuhan yang punya seluruh, saudaraku, tetapi beraninya setan untuk menipu, saudaraku. Memang begitu sampai sekarang. Kita ini sudah diberikan Tuhan memerintah bersama Yesus. Tuhan sudah mempunyai segala berkat berkelimpahan, tapi masih bisa kita ditawarkan oleh setan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang membawa bencana kepada kita, yang kelihatannya manis sebentar tetapi membuat kita jatuh kepada dosa. Tapi begitulah setan itu membuat. Tuhan Yesus pun ditawarkannya. Tapi puji Tuhan, saudaraku, biar seperti Yesus kita selalu berkata, telah tertulis, telah tersurat. Bukan ke firman Tuhan berkata demikian, dan kita tetap mematuhi firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi kesempatan, saudaraku, yang diberikan oleh Tuhan itu bermaksud, walaupun itu ada tantangan, itu bermaksud untuk kebaikan kita. Kalau setan memberikan kepada kita hal-hal yang kelihatannya lebih enak, jangan terus percaya. Karena di balik itu sering terjadi tipuannya, bukan sering, selalu terjadi tipuannya. Ya, kadang-kadang saudaraku, ya bukan kadang-kadang, Bapak Munte dulu selalu ada orang, saudaraku, pernah menawarkan Pak Munte, lucu sekali. Ya, beberapa kali, Pak Munte, Bapak kan mau bikin gereja, belilah tanah ini. Dia berikan, saudaraku, tanah. Ini nggak ada persoalannya, Pak. Nggak ada silang sengketa antara siapapun, karena ini milik perseorangan. Tahu saudara apa tawarkannya? Tawarkannya tanah pemerintah. Jadi saudaraku, mana ada silang sengketa kalau pemerintah yang punya. Lalu kemudian Pak Munte ketawa terbahak-bahak, tapi dia sopan kepada orang itu. Tapi dia katakan kepada anak-anaknya, saudaraku, Gideon Victor Joyce, dia ajari, ya, dia katakan, anak-anak, kalau ada tawaran yang kelihatannya terlalu manis, terlalu tidak perlu korban, tidak perlu, hati-hati, ya. Semua yang berhasil, semua yang memerlukan, yang dari Tuhan, semua harus kerja keras. Ya, kalau ada tawaran yang begitu mudah, begitu kelihatannya, saudaraku, sangat menggiurkan, tanpa ada pengorbanan, tanpa ada itu biasanya tipu daya setan. Ya, ada lagi, saudaraku, seorang menawarkan, saudaraku, dia katakan, Pak, ini ada tanah, nanti kan Bapak perlu tempat retreat. Ya, saya dengar sendiri itu. Ya, tempat retreat, belilah Pak, nggak mahal kok. Lalu ketawa Bapak, karena dia kenal, karena ini salah satu anggota kita. Kau, dia katakan, hutan lindung kau jual sama aku. Enggak lah Pak, dia katakan, tahunya aku itu termasuk hutan lindung itu. Mau kau tawarkan sama aku murah? Mana mungkin, Pak. Pak Munte nggak marah, saudaraku, tapi dia mengerti kalau sesuatu yang tidak perlu tantangan, tidak ada di dalamnya iman, saudaraku, itu musuh selalu menawarkannya. Saudara juga, ya, makanya dulu waktu MLM itu Pak Munte kan larang itu, saudaraku, ya, bukan main manisnya janjinya. Seluruh gereja di Medan, saudaraku, mengambilnya, bahkan beberapa daripada gereja kita, dan Bapak Munte nggak mau katakan tidak, mereka keluar dari GKII. Tapi kita bersyukur, saudaraku, pada waktu mereka itu masuk penjara, pada waktu mereka itu tertangkap, pada waktu yang mereka larikan uang itu, GKII boleh dikatakan tidak ada yang kena. Semua kalian selamat semuanya dalam lindungan Tuhan, apa yang sudah diberikan Tuhan. Haleluya. Nah, itu tipu dayanya. Ini enak. Ya, kalau disuruh memberi supaya diberkati, kerja keras supaya Tuhan itu ini aja, ini kau duduk aja panggil. Saudaraku, percayai firman Tuhan, ikuti firman Tuhan, berjalan pada jalan Tuhan, terima tantangan daripada Tuhan, kesempatan diberikan Tuhan, walaupun itu kelihatannya membuat kita menyangkal diri, berkorban. Saudaraku, yang benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah, langit bumi berubah, firman Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Tuhan berkata, aku mau memberkatimu, dia memang mau memberkati kita. Aku penuh dengan segala kebaikan, Tuhan penuh dengan segala kebaikan. Kalau itu belum jadi, mari berjalan dengan iman,
apa yang disampaikan firman Tuhan, percayai, patuhi, kerjakan, dan terima janji Tuhan itu genap dalam hidup kita. Haleluya. Jadi kalau ada sesuatu di mana kita tidak pernah menabur di dalamnya, tidak pernah berkorban di dalamnya, lalu kemudian ditawarkan kepada kita keuntungan yang sebenarnya tidak masuk akal, maka di sini Gembala Sidang berkata kemungkinan itu adalah kesempatan yang datang diberikan oleh setan, atau kesempatan sebenarnya ada kesempatan lain dari Tuhan diduluinya supaya kita tidak mendapatkan apa yang dari Tuhan. Tapi yang manapun itu tipu daya dari setan. Mari saudaraku, dengarkan firman Tuhan, patuhi firman Tuhan, terima berkat daripada Tuhan. Katakan amin kuat-kuat. Supaya kita betul-betul tidak kehilangan kesempatan yang sudah disediakan Tuhan kepada kita. Amin. Ada beberapa contoh diberikan kepada kita, yaitu mengenai orang-orang yang kehilangan kesempatan dalam hidupnya, supaya kita jangan mengikuti cara mereka. Karena ini seringkali terjadi, walaupun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, seringkali di sini stumbling blocknya, ya, batu sandungannya, sehingga apa yang sudah disediakan Tuhan tidak menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kita pelajari hari ini 3 perkara ini. Saudara dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Jangan di situ. Kalau selama ini masih ada di situ sedikit-sedikit atau banyak, tolong lepaskan diri kita dari situ dan masuk ke dalam jalan Tuhan yang sungguh-sungguh. Terima kesempatan yang berikan Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Walaupun kelihatannya seperti tadi kata Yusuf, direka-reka yang jahat kepada kita, Tuhan mereka-rekakannya jadi kebaikan kepada kita, mengaturkannya semua jadi kebaikan kepada kita, sesuai dengan firman-Nya. Amin. Pertama, Joas ini saudaraku seorang raja dari Israel, bukan Yehuda, raja Israel dari utara. Dia kehilangan kesempatan untuk mendapat kemenangan mutlak, telak. Seharusnya dia bisa menang melawan musuhnya, tidak perlu lagi berperang. Kadang-kadang saudaraku kita mendapat satu peperangan ataupun satu perjuangan dalam hidup, misalnya sakit, misalnya persoalan ekonomi, menang tapi jatuh lagi, menang. Saudaraku, Tuhan mau sekali menang, tetap menang. Dan ini jalannya, kita pelajari hari ini dan biarlah kita mengalaminya. Katakan amin. Saya bacakan 2 Raja-Raja 13 ayat 19. Ya, gusarlah abdi Allah itu kepadanya, kepada Joas. Ya, ini Elisa gusar kepada Joas serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tapi sekarang hanya 3 kali saja engkau memukul Aram. Jadi Joas ini disuruh oleh Elisa memukul saudaraku, ya, beberapa kali. Tapi dia malas-malasan, enggak serius, enggak sukacita, enggak bersemangat. Pukulnya ya tak, marah hamba Tuhan ini. Kau enggak bersungguh-sungguh. Kalau kau pukul tadi 5-6 kali, itu lambang Aram itu selamanya kau kalahkan, tidak pernah lagi menyusahkan kau. Siapa di sini yang suka kalau dia sakit sembuh, enggak sakit lagi? Ah, itulah dia. Sungguh-sungguh saudaraku. Jangan separuh hati mengikut Tuhan. Separuh hati percaya, separuh hati patuh. Jangan, sungguh-sungguh. Lalu betul-betul kita kalahkan musuh itu. Siapa di sini yang ada persoalan ekonominya sudah ditolong Tuhan, lalu kemudian balik lagi ada persoalan ekonominya? Siapa yang mau begitu? Tidak ada. Siapa yang mau sekali ditolong Tuhan, diberkati, terus makin diberkati Tuhan? Nah, itulah jadi kepada kita. Amin. Nah, inilah dia saudaraku, ya, dikatakan karena sebelumnya pada ayat 18 dikatakan oleh Elisa kepada raja ini, ambil anak panah itu. Lalu diambilnya. Sudah diambilnya, berkatalah Elisa padanya, pukulkan itu ke tanah. Dipukulnya 3 kali saja, lalu dia berhenti. Inilah yang ditegur oleh Elisa. Tuhan mau memberikan kemenangan yang mutlak, tetapi Joas tanggung-tanggung memukulnya 3 kali saja. Seharusnya dia memukulnya dengan sungguh-sungguh, tetapi Joas tidak bersemangat, dan Tuhan menegur melalui Elisa. Saudaraku, biarlah apapun yang jadi krisis dalam hidup kita, sesudah ditolong Tuhan, betul-betul selamanya kita bebas daripada krisis itu. Haleluya. Untuk itu kita harus bersemangat
apa saudaraku? Bersemangat dalam melaksanakan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tiap-tiap minggu saya dan saudara menerima firman Tuhan, bersemangat mengikutnya. Haleluya. Minggu lalu mengenai mengampuni, bersemangat mengampuni semua orang. Kadang-kadang kalau kita terima firman, langsung kita mendapat ujian, saudaraku. Ya, keluar dari kebaktian langsung ada orang menyakitkan hati kita. Bersemangat, tadi firman Tuhan bilang mengampuni, kuampuni dia Tuhan. Haleluya. Jangan lagi macam jawab, inilah udahnya tadi aku mau mengampuni, tapi rupanya sampai bikinnya lagi, yalah kuampuni tapi acitna dirahaki. Halo, jangan saudaraku. Aku mau menjadi pelaku firman, kuampuni. Ya sudah, tidak ada embel-embelnya. Biarlah dia terus bertobat, Tuhan terima kasih, tapi aku mengampuninya 70 kali 7 aku ampuni Tuhan. Aku suka cita Tuhan, bersemangat aku mengampuninya. Amin. Bagi orang yang bersemangat, bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, Tuhan selalu mencurahkan kuasanya. 2 Tawarin 16 ayat 9 saya bacakan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya pada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, sebab itu mulai hari ini engkau akan mengalami peperangan. Inilah perkataan yang sama. Kalau tadi dalam buku Raja-Raja, sekarang dalam buku Tawarikh diulang kembali. Kalau bersungguh-sungguh mata Tuhan melihat kesungguhan hati kita, maka dicurahkannya kuasanya. Tidak ada lagi persoalan itu, sekali bebas selamanya. Bebas narkoba, bebas ganja, bebas saudaraku judi, bebas miras, bebas semua kuasa kegelapan, dukun-dukun, juga kenajisan, bebas terus, tidak lagi ada peperangan dalam hal itu. Tapi sungguh-sungguhlah mengikut firman Tuhan. Kuat-kuat aminnya. Jadi saya dan saudara harus mempunyai gaya hidup bersungguh-sungguh hati. Kalau menginjil, bersungguh-sungguh hati menginjil. Kalau melayani, bersungguh-sungguh hati melayani. Kalau memberi, bersungguh-sungguh hati memberi. Kalau mengasihi, bersungguh-sungguh hati mengasihi. Kalau menolong, bersungguh-sungguh hati menolong. Kalau beribadah, bersungguh-sungguh hati beribadah. Haleluya. Lalu mata Tuhan melihat itu, dan Tuhan melewati semua orang lain untuk menjangkau kita dan mencurahkan kuasanya kepada kita dan menjamah hidup kita dan memberikan mujizatnya demi mujizatnya. Haleluya. Itu bukan janji kosong saudaraku. Kalau saya yang berjanji, saya bisa saja tidak menepatinya karena mungkin saya pembohong atau saya tidak mampu. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, bumi, langit, semua saudaraku berubah, firman-Nya tidak berubah. Manusia bisa bohong, Tuhan tidak pernah bisa bohong. Mari bersungguh-sungguh hati supaya kita mendapat kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Haleluya. Sehebat-hebat manusia bisa menolong, tidak bisa mengimbangi pertolongan Tuhan. Datang kepada Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Haleluya saudaraku. Jadi jangan kita berlaku bodoh sebagaimana firman Tuhan ini berkata, sehingga kita selalu berulang-ulang menghadapi peperangan dalam hidup kita. Musuh kita tidak tumpas saudaraku, dibasmi oleh karena kita tidak bersungguh-sungguh. Sebaliknya, mari kita semua bersungguh-sungguh hati supaya semua yang sudah dikalahkan selamanya dikalahkan, dan kita maju terus kepada kebaikan-kebaikan yang lain daripada Tuhan. Amin. Mari bergembira, mari bersemangat. Amin. Ya, mari memberi, melayani, mari berusaha dalam usaha saudara dengan segenap kesungguhan hati. Amin. Lalu kita akan melihat semua musuh-musuh dikalahkan dengan tuntas. Doa Gembala Sidang kepada kita supaya kita percaya firman Tuhan ini dan supaya kita semuanya selalu bersemangat. Dengan demikian kita menerima selalu berkat ataupun pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kuasa Tuhan turun kepada kita. Amin. Dan jadilah kepada kita seperti Ulangan 28:13. Saya bacakan sekali lagi. Saudara tentu sudah ingat ayat ini, tapi saya bacakan supaya jadi kepada kita. Apakah itu? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan
apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, dan kau lakukan dengan setia, katakan amin. Nah, itu contoh Joas, tidak bersungguh-sungguh. Hari ini saya dan saudara bersungguh-sungguh hati. Amin. Saya bersyukur saudaraku, Tuhan menempatkan saya di tengah-tengah suku Batak. Karena dari semua suku di dunia ini, saya kira orang Batak termasuk orang yang sungguh-sungguh. Ya, ada banyak suku-suku di dunia ini, saudaraku. Salah satu yang paling sungguh-sungguh adalah suku Batak. Tapi kalau selama ini kita bersungguh-sungguh untuk hal-hal duniawi, untuk hal-hal syaku, mulai hari ini sampai Maranatha, kita bersungguh-sungguh untuk mematuhi Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk mempercayai Tuhan. Amin. Kedua, contoh kedua, Gehazi. Gehazi ini hamba dari Elisa. Apakah yang menghalangi Gehazi ini? Saudara tahu, Elia muridnya Elisa, Elisa muridnya Gehazi. Sesungguhnya Elia muridnya dapat 2 kali ganda. Ya, Elisa kalau dapat 2 kali ganda, sudah 4 kali ganda seharusnya Gehazi, tapi batal. Gehazi justru mendapat kusta. Apa persoalannya? Mengapa kesempatan yang begitu hebat, saudaraku? Ya, buku-buku mengenai kekristenan berkata, Gehazi ini sebenarnya mendapat kesempatan untuk menjadi nabi Tuhan yang luar biasa. Ya, tidak banyak nabi-nabi yang luar biasa. Ada beberapa itu yang dituliskan namanya dalam Alkitab, yang Musa lah, Yesaya lah, Yeremia. Sebenarnya Gehazi ini juga. Tapi kalau kita baca, saudaraku, tidak. Dia tidak mendapatkan seperti Elia 2 kali ganda dari Elisa 2 kali ganda dari Elia, lalu dia 2 kali ganda dari, tidak. Dia mendapatkan kusta. Mengapa? Dia tidak menerima tantangan, kesempatan diberikan Tuhan dalam hidupnya, itu sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan, tapi dia kalah oleh ketamakan. Saudaraku, ketamakan itu hampir sama dengan penyembahan berhala. Jangan ada kita yang tamak akan uang. Haleluya. Ya, kalau Bapak Munte dapat urapan, saudaraku, yang semua orang mengaku pun urapan kepada Pak Munte itu outstanding, ya, fenomenal. Biarlah saudara generasi berikutnya mendapat urapan paling sedikit 2 kali ganda untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan pada akhir zaman ini. Pada waktu Bapak Munte melayani, saudaraku, tidak ada, saudaraku, sosial media seperti sekarang. Saudara mengalaminya sekarang ini. Saudara perlu urapan berganda-ganda daripada Tuhan. Haleluya. Kalau dulu kami melayani ke kampung-kampung, kami sampaikan firman Tuhan, lalu dia pulang ke ladangnya, saudaraku, yang dia hanya pikirkan bagaimana mempraktekkan firman Tuhan supaya ladangnya berganda-ganda, tuaiannya, saudaraku, panennya, dan dia tidak banyak pikiran. Malam, saudaraku, belum ada listrik masuk desa, malam mereka tidur, pagi mereka bangun, tidak banyak tantangannya. Sekarang ini keluar dari kebaktian ini, saudara buka, bahkan di sini pun kalau saudara nakal, saudara bisa buka, saudaraku, segala macam berita dunia ini bisa menyerbu saudara. Diperlukan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, urapan berganda-ganda untuk melayani pada akhir zaman ini. Jangan jadi Gehazi, jadi seperti Elisa, saudaraku. Sungguh-sungguh hati, dapat 2 kali ganda dari Elia menghadapi tantangan pada zamannya. Saudara juga jangan pernah tamak akan harta, tamak akan uang. Katakan amin. Nah, saya bacakan 2 Raja-Raja 5, 26, 27. Kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Ini panglima Naaman. Maka sekarang kau telah menerima perak, dan dengan itu peroleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu, sapi, budak laki-laki, budak perempuan. Banyak juga korupsinya ini, ya. Tapi penyakit kusta Naaman akan melekat padamu, kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluar lagi Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ya, kesempatan yang berikan Tuhan untuk menjadi nabi Tuhan yang luar biasa dilewatkan dengan menerima godaan untuk tamak akan harta. Lalu dia pergi, saudaraku, pada waktu Elisa tidak mau menerima apapun dari Naaman. Naaman sembuh dari kustanya, dia seorang panglima. Waktu dia mau memberikan, saudaraku, pemberian, Elisa bilang tidak. Gehazi berpikir, bodoh kali Pak Elisa ini. Selama ini pun tidaknya semua dia tahu, biarlah aku pergi. Tapi dia tidak tahu Tuhan bisa memberikan
penglihatan kepada hamba-hambanya. Maka dikatakan Elisa, bukankah hatiku ikut pergi? Tuhan menampakkan kepada Elisa bagaimana Gehazi datang minta, bohong kepada Naaman dan minta banyak harta, persalinan pakaian dan sebagainya, sehingga dia bisa membeli apa dikatakan di sini, bisa membeli kebun, bisa beli zaitun, bisa beli kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki, saking banyaknya. Tetapi saudaraku, dia dapat kutuk. Tamak akan uangnya, tamak akan hartanya, itu menyebabkan dia mendapatkan kutuk daripada kusta, daripada Naaman pindah kepadanya. Jadi saudaraku, hati-hati dengan tamak akan harta, tamak akan uang. Tuhan Yesus sendiri pun berkata demikian, saudaraku, ya. Ditawarkan kepadanya semuanya itu. Berarti saudaraku, memang semua kita bisa jatuh kepada dosa ketamakan. Lukas 12 ayat 15, kata Tuhan Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung kepada kekayaannya. Saya tanya saudara, hidup kita bergantung kepada apa? Kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Amin. Tidak kepada kekayaannya. Jadi jangan tamak, saudaraku. Hidup kita tidak bergantung kepada harta, melainkan kepada firman. Matius 4 ayat 4, Yesus berkata, tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi saya dan saudara sungguh bergantung kepada firman Tuhan. Memang kita membutuhkan harta, tetapi firman Tuhan jauh lebih berharga daripada segala harta. Amin. Uangku, firman lebih berharga daripada emas, lebih daripada emas tua, lebih daripada perak pilihan. Haleluya. Jadi saya dan saudara jangan sampai tergoda untuk jatuh kepada ketamakan, saudaraku. Karena dengan demikian kita membatalkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang sesungguhnya mau supaya kita sangat diberkati dengan kelimpahan tanpa harus jatuh kepada ketamakan akan harta. Amin. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Dulukan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sekalian akan ditambahkan. Haleluya. Dan kita bisa menikmatinya bersama dengan Tuhan. Amin. Gembala Sidang berkata, janganlah kita mengejar keuntungan bagi diri kita sendiri, seperti Gehazi ini. Jangan kita memakai gereja sebagai alat untuk memperkaya diri kita. Ya, Gehazi memakainya, kesembuhan daripada Naaman. Ya, dipakainya untuk keuntungan dirinya. Jangan kita mengambil keuntungan dari gereja, melainkan biarlah kita yang membawa keuntungan kepada rumah Tuhan, memberkati pekerjaan rumah Tuhan dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Jadi apa yang ada pada kita, justru itulah kita berikan untuk memberkati gereja. Jangan sebaliknya, kita yang mau mengambil keuntungan dari gereja. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan orang yang berjual beli di rumah Tuhan pada waktu zaman Tuhan Yesus. Tuhan marah dan Tuhan menunggang balikkan meja penjualan mereka. Mereka berjual beli di luar, saudaraku, mereka mengambil untung karena ada orang mau membawa persembahan, mereka jual dombanya di situ. Nanti kalau dombanya enggak bagus, dibilang enggak layak, pergi beli domba di luar itu. Mereka punya sindikat untuk itu. Tuhan marah. Mereka mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri melalui rumah Tuhan, melalui pelayanan dalam Tuhan. Saudaraku, Matius 21:12, Yesus masuk ke bait Allah, mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ya, balikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Mereka ini berdagang dan usahanya itu soal usaha ibadah. Ya, saudaraku, mari kita yang memberi kepada rumah Tuhan. Jadi janganlah pakai gereja, saudaraku, untuk sarana keuntungan bagi diri kita. Janganlah datang untuk diberkati saja, hanya untuk menerima atau mencari berkat saja. Memang Tuhan tidak keberatan memberkati kita, dan Tuhan punya jalan, banyak jalan untuk memberkati kita. Bahagian kita yaitu menerima jalan-jalan Tuhan itu untuk memberkati kita. Kesempatan yang diberikan Tuhan itu, tantangan yang diberikan Tuhan itu, supaya segala kebaikannya bisa jadi dalam hidup kita. Haleluya.
Misalnya, seperti dikatakan oleh Gembala Sidang, seperti minggu ini, ada kesempatan bagi kita untuk menabur. Misalnya pada tahun yang lalu, ada dikatakan saudaraku, ya SSKK, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah kesempatan-kesempatan diberikan Tuhan. Kita yang berkorban. Kalau kita yang mau untung dari gereja, itu sangat minim, sangat terbatas. Ya, apakah yang bisa diberikan? Sangat terbatas. Mari datang kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Marilah hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya. Tantangan Tuhan kepada kita, saudaraku, bukan hanya supaya kita, saudaraku, diberkati dengan iman, tidak, tetapi juga supaya kita bertumbuh di dalam kasih. Amin. Lalu kita belajar mengulurkan tangan untuk menolong orang lain, memberkati sekeliling kita, memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati hamba Tuhan, memberkati rumah Tuhan, memberkati jiwa-jiwa yang berkekurangan. Tuhan berikan tantangan ini kepada kita, supaya dengan demikian terbuka kesempatan bagi Tuhan untuk memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Haleluya. Ya, saya selalu berkata kepada anak-anak saya, saudaraku dulu pada waktu mereka kecil, ya, kalau kamu memberi kepada orang, bukan berarti orang itu harus memberi kepada kamu. Ya, kamu memberi kepada orang karena kamu mengasihinya dan Tuhan yang membalaskan kepadamu. Orang itu katakanlah dia seorang pengemis. Saudara berikan kepadanya 10.000. Dia butuh 10.000 untuk makannya. Tetapi saudara tidak berharap pengemis itu mengembalikan 10.000 kepada saudara atau 20.000 kepada saudara. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan mengembalikan kepada saudara ratusan kali lipat dari sorga untuk keperluan saudara. Saudara bukan perlu hanya 10.000 untuk makan siang, lalu saudara kasih 10.000 supaya nanti dikasih 10.000 atau Tuhan kasih. Tidak. Kita mempunyai keperluan yang jauh lebih besar yang bisa ditutupi oleh Tuhan, dan kita membuka jalan, menyambut kesempatan itu, ya, mempercayai firman Tuhan, menabur supaya menuai. Haleluya. Dan bukan hanya itu saja, kita belajar bagaimana mengasihi. Amin. Ya, bukan hanya supaya diberkati seperti orang memancing, tidak. Saudara, kita memang dengan segenap hati kita belajar mengasihi Tuhan. Tuhan berkata beri, kita beri. Sekiranya enggak dibalik pun kepada kita, kita memang suka memberkati orang lain, suka mengasihi orang lain, karena Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita. Lalu saudara, melebihi dari yang kita pikir, kita minta, kita doakan, itu yang diberikan Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Jadi saudaraku, tantangan Tuhan kepada kita, saudaraku, ya biarlah kita mengulurkan tangan, mengasihi orang lain, dan dengan iman, saudaraku, kita percaya, saudaraku, Tuhan juga akan menjamah hidup kita. Haleluya. Gehazi ini sebenarnya, saudaraku, bisa menjadi orang berkuasa, bisa menjadi kaya raya, kalau dia tetap pada jalan Tuhan, percaya jalan Tuhan, dan ikut jalan seperti Elisa. Elisa itu sangat mengabdi kepada Elia. Sudah baca, saudaraku, riwayat dalam Alkitab. Dan kalau dia ikuti langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Elisa, dia akan mendapat pengurapan seperti Elisa 2 kali ganda, dia bisa 4 kali ganda. Hari ini pun, saudaraku, firman Tuhan sudah jelas kepada kita bagaimana orang-orang yang tamak itu gagal mendapatkan semua janji Tuhan, tetapi orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, Tuhan curahkan kuasanya. Pilihlah bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan, janganlah jatuh kepada dosa ketamakan. Amin. Saya bacakan sekali lagi, saudaraku, ya, apa yang dibuat oleh Gehazi jangan jadi kepada kita. 2 Raja-Raja 5:20, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa ini, abdi Allah ini, sesungguhnya tuanku Elisa terlalu menyegani Naaman orang Aram ini, dan tidak mau menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup. Dia memakai nama Tuhan pula. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar Naaman dan akan menerima sesuatu daripadanya. Nah, ini dia, saudaraku. Jangan, saudaraku, selalu mempunyai kebiasaan untuk menerima berkat atau menerima sesuatu daripada pekerjaan Tuhan. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat, salam." Jawabnya, "Salam. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepada aku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi." Kayaknya dia bohong. "Berikanlah, baiklah berikan pada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian."
Nah, dia saudaraku tamak. Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Ditambahinya lagi. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi, 2 potong pakaian, diberikannya pada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Saking banyaknya, terpaksa ada 2 orang pelayan mengangkutnya. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya datang mereka. Dia nggak mau ketahuan. Disimpannya di rumah, suruhnya 2 orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk, tampil ke depan tuannya Elisa. Berkatalah Elisa padanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Jawab kata Elisa padanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun di atas keretanya mendapatkan engkau? Tahukah saudara, pada waktu perempuan Sunem itu kematian anaknya dan datang dengan menangis kepada Elisa dan berkata, jangan diberikan kepadaku janji kosong, bukankah kukatakan ya sekarang anakku itu mati? Begitulah dikatakan saudaraku. Tapi sebelum dia datang, dilihatnya perempuan itu datang, Elisa tidak tahu apa yang jadi kepada perempuan itu. Dia suruh Gehazi tanya. Lalu Gehazi pikir, enggaknya tahu ini tuanku ini semua. Lalu kalau aku pun pergi ke Naaman, ya minta ini, takkan tahu dia. Saudaraku, ya tahu nggak tahu pemimpin saudara, ada nggak ada karunia nubuat kepadanya, penglihatan kepadanya, takut akan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan berkata jangan, jangan. Kalau Tuhan berkata kerjakan, kerjakan. Kalau Tuhan berkata berjaga-jaga, berjaga-jaga. Haleluya. Lalu dia bohong saudaraku, semua bohong. Dari satu dosa kepada dosa lain, kepada dosa lain. Maka Elisa berkata, hatiku ikut pergi. Ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan kau. Maka sekarang kau sudah menerima perak. Dengan itu kau peroleh kebun, zaitun, kebun anggur, kambing, domba, lembu sapi, budak laki-laki, budak perempuan. Tetapi kusta Naaman melekat padamu, kepada anak cucumu selama-lamanya. Keluar lagi Gehazi dari depannya, kena kusta, putih seperti salju, kena kutuk. Diberkatilah kita semuanya karena sungguh-sungguh mau menerima kesempatan diberikan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Dalam perjanjian baru ada lagi orang-orang yang mengikut, selama ini dia ikut melayani, ya, yang kemudian berbalik daripada jalan Tuhan. Dan dia tidak mau menerima kesempatan diberikan Tuhan. Contohnya Demas. Saudara tentu tahu kalau Judas Iskariot, semuanya pun tahu saudaraku. Tapi ini Demas, salah seorang hamba Tuhan yang mengikuti Paulus. Di tengah jalan dia tergiur, tamak akan harta duniawi. Oh, di sini dikatakan saudaraku 2 Timotius 4:10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Oh, hati-hati akan godaan tamak saudaraku. Hati-hati. Amin. Jangan pernah mau jatuh ke dalamnya. Haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya itu akan ditambahkan. Jangan sampai jatuh kepada dosa ketamakan. Ada firman Tuhan berkata, cukupkan yang ada padamu. Dan kalau Tuhan memeliharakan burung-burung di udara, bunga-bunga bakung, Tuhan pasti memeliharakan kita. Kalau Tuhan berikan kepada kita berkelimpahan, jangan tamak. Karena tamak itu walaupun sudah berkelimpahan, mau lagi, mau lagi. Bersyukur akan semua berkat Tuhan dan bertanggung jawab. Jadi penata layan yang baik bagi Tuhan. Haleluya. 2 talenta diberikan Tuhan, kerjakan baik-baik. 5 talenta diberikan Tuhan, kerjakan baik-baik. Bertanggung jawab supaya Tuhan bisa terus memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Haleluya. Setiap saudaraku perkara kecil, Tuhan beri perkara yang lebih besar. Amin. Ketamakan akan harta dunia pasti menggoda semua manusia. Ya, iblis akan menyodorkannya kepada semua orang. Bahkan kepada Yesus pun ditawarkan seperti yang kita dengarkan tadi. Semua akan kuberikan padamu, kata setan kepada Tuhan Yesus. Asal kau sujud menyembah engkau, aku. Saudara mendengar, telah tertulis Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu saja. Setan berangkap, ya. Tuhan Yesus menang atas godaan itu, saudaraku. Kita pun semua bisa menang.
Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkata telah tertulis, kita pun bisa memakai firman Tuhan dalam hidup kita, mengatasi semua keadaan-keadaan atau godaan-godaan setan. Amin. Musa juga, saudaraku, dia boleh tergoda akan dunia pada waktu dia menjadi putri Firaun. Tetapi mari kita baca dalam Ibrani 11 ayat 28, Musa tidak mau tergoda. Musa, dia menganggap penghinaan karena Kristus mengikut Tuhan Yesus adalah kekayaan jauh lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah yang kekal. Amin. Pada waktu itu kerajaan Mesir itu kerajaan dunia, kaya sekali. Menjadi Firaun, dia ada pada nomor-nomor pewaris tahta. Tetapi dia anggap itu semua tidak ada apa-apa. Ya, dia lebih suka, saudaraku, untuk mengikut Yesus. Amin. Kita juga demikian. Paulus pun demikian. Filipi 3:8 berkata, semua aku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua, menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kristus yang termahal bagi kita. Tidak ada artinya semuanya. Haleluya, saudaraku. Apapun tawarkan dunia ini, Yesus yang termahal. Amin. Haleluya. Saya bacakan. Saya berdoa, Gembala Sidang berkata, agar kita semua menang atas semua godaan ketamakan akan harta dunia. Agar kita semua memilih untuk hanya mengikuti firman Tuhan. Agar semua maksud dan rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, oleh karena kebaikan Tuhan melimpah kepada kita. Agar kita semua menerima kesempatan, tantangan diberikan firman Tuhan, supaya kita semua jadi orang-orang yang menerima semua kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang memilih firman Tuhan dan bukan memilih ketamakan? Angkat tangan saudara. Oh, puji Tuhan, bebas, menang. Diberkati. Haleluya. Mungkin sebelum kita selamat, kita mempunyai ini, karena kita merasa jaminan kita adalah uang. Saudaraku, tidak ada jaminan, hanya Yesus jaminan. Amin, saudaraku. Ya, dapat Tuhan Yesus, dapat janjinya, saudaraku, dapat kelimpahan dalam segalanya. Rohani, jiwani, badani, materi, finansial, dan segalanya. Karena dia Tuhan yang baik, dan Tuhan dan yang mau kita hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya. Jadi satu, saudaraku, godaan bermalas-malas, tidak bersemangat. Mari bersemangat. Dua, godaan tamak harta, bebas dari tamak harta. Saudaraku, mari Yesus terutama dalam hidup kita. Yang satu lagi, saudaraku, yaitu murid-murid kehilangan kesempatan untuk diberkati karena tidak mau melayani, tidak mau berkorban. Ya, kita baca ini pada waktu Tuhan menggandakan 5 roti 2 ikan menjadi makanan bagi 5.000 orang laki-laki dengan sisa 12 bakul. Tuhan sudah menyiapkan 12 bakul untuk 12 murid, tapi bukan murid yang mendapat. Yang mendapatnya adalah seorang anak kecil yang berkorban. Mengapa? Karena murid melewatkan kesempatan untuk mendapatkan keberkatan dari Tuhan. Mereka tidak mau melayani, mereka tidak mau berkorban. Akibatnya mereka tidak dapatkan apa yang sudah disediakan Tuhan. Hari ini mari kita semua mau berkorban, mau melayani, mau memberkati orang lain. Amin. Saya bacakan Yohanes 6. Saya hampir selesai, saudaraku. Ya, Yohanes 6 ayat 8. Seorang murid-muridnya namanya Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak, dia punya 5 roti jelai 2 ikan. Apalah artinya pada orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruh orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya pada mereka duduk itu. Kemudian demikian juga dibuat dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada terbuang. Mereka mengumpulkannya, mengisi 12 bakul penuh dengan potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. 12, pas jumlah murid 12. Ya,
Tetapi murid tidak menjawab tantangannya. Mengapa? Murid ini tidak mau melayani. Pada waktu mereka sudah banyak, sudah baca, itu ada dalam 4 Injil mengenai memberi makan 5.000 laki-laki itu. Dalam keempat Injil dikatakan, murid-murid berkata Tuhan Yesus, suruh orang ini pergi semuanya Tuhan. Supaya pergi dia ke kampung-kampung dekat, supaya dia bisa cari makannya. Karena mereka sudah kumpul, sudah 5.000 laki-laki dan belum perempuan dan anak-anak, dan hari sudah menjelang malam. Tidak mau melayani, tapi Tuhan Yesus berkata, kamu yang kasih makan. Lalu kalau tadi misalnya dia memang mau berkata, Tuhan kami mau kasih makan. Lalu seorang berkata, jadi artinya kami pergi beli roti Tuhan. Mana cukup 200 roti untuk orang ini. Atau tadinya mereka berkata, Tuhan inilah roti saya bawa ini. Yang ini bawa, kami 12 orangnya bawa segini. Tapi gimana caranya ya Tuhan, enggak cukup, gimana lah ini, apalah ini kami buat. Tuhan akan bisa menggandakannya seperti menggandakan 5 roti 2 ikan milik anak kecil. Ini tidak, saudaraku. Milik anak kecil itu yang diambilnya. Cuman ini Tuhan, gak ada yang lain, dia katakan. Ya, tidak mau berkorban, tidak mau melayani, tidak mau bekerja. Saudaraku, kehilangan kesempatan. Hari ini kita semua mengambil keputusan, mau melayani, mau berkorban, tidak kehilangan kesempatan. Bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Artinya saudaraku bisa memberkati banyak orang. Haleluya. Jadi saudaraku, janganlah kita merindukan kebaikan Tuhan ataupun mujizat Tuhan dengan cara-cara duniawi. Kita harus menjawab tantangan Tuhan dengan memakai cara firman Tuhan, supaya kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan jadi kepada kita semuanya. Amin. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus berkata, saudaraku, sungguh-sungguh hati maka kuasanya diturunkan. Lalu kita bersungguh-sungguh hati. Amin. Kita percaya bahwasanya Tuhan Yesus berkata, beri supaya kepadamu diberi, bukan supaya beri kepada saya kurang, lagi. Tetapi kita yang terus memberi supaya kita terus lagi diberkati. Maka jadilah kepada kita orang yang tidak pernah berhenti menabur dan menuai sepanjang umur kita. Amin. Jangan menghindari pelayanan. Amin, saudaraku. Jangan katakan, cuman ini Tuhan, gitu banyak yang mau dikerjain, mana aku sanggup. Beginilah pekerjaan, begini merepet-repet dia, saudaraku. Jangan. Saudara PKS ada 4M, kerjakan 4M. Saudara yang anggota KKS, saudara disuruh saudaraku untuk mengunjungi, kunjungi dengan sungguh-sungguh. Disuruh menginjil, kunjungi dengan sungguh-sungguh, menginjil sungguh-sungguh. Amin. Disuruh mendoakan, doakan sungguh-sungguh. Haleluya. Disuruh anak asuh sungguh-sungguh. Amin. Suruh bawa jiwa training, bawa sungguh-sungguh. Haleluya. Suruh bawa jiwa baptisan, bawa sungguh-sungguh. Haleluya. Jemput kebaktian, jemput semuanya. Kunjungi jiwa, kunjungi, kerjakan sungguh-sungguh. Amin. Jangan tidak bersemangat dan melayanilah dengan sungguh-sungguh di dalam rumah Tuhan. Berkorban dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan dikatakan dia. Ya, saya pernah sekali saudaraku, seorang anak Tuhan. Ya, dia ada orang memberi. Kemudian katakanlah orang itu memberi 15.000 saudaraku atau 10.000, lalu ditambahkannya 1.000, kemudian bilangnya ini dia pemberianku, ditempelkannya uangnya saudaraku, lalu dia nempel nama. Saya bilang kau ini, saya katakan, ya kenapa sih begitu? Kalau memang orang itu yang punya, ya katakan ini dari bapak itu, mari kau dengarkan Injil. Ini tidak saudaraku, dia mau orang itu mendengar Injil, tapi dia pikir kalau nanti aku cuma dengar Injil, orang ini gak mau dengar, ya. Maka lalu dia katakan uang ini diberikan kepadanya untuk keperluan lain. Lalu dikatakan ini dia, ini kau makan ini, dengarkan ini. Dia memang mau melayani tapi dia tidak mau berkorban. Ya, ada yang lain saudaraku, ya berkorban pun tidak, melayani pun tidak, seperti murid ini. Kehilangan kesempatan. Hari ini kita diberikan Tuhan kesempatan melayani, berkorban. Ambil pelayanan saudara. Ya, tubuh saya ini semua melayani. Haleluya. Ya, kita ini tubuh Kristus, Yesus di sorga. Kita ini tubuhnya, kita kakinya, kita matanya, kita mulutnya, kita telinganya, kita semuanya, kita tangannya, kita hatinya, kita jantungnya. Kita yang bekerja di bumi ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Supaya orang-orang yang belum kenal Yesus melihat, oh, kemarin saudaraku, saudara kita melihat semua orang menonton mengenai Ali, ya.
Muhammad Ali. Bagaimana dia dikuburkan dan bagaimana dia menjadi seorang muslim. Ya. Lalu kemudian Joyce bercerita kepada saya, dia lihat di satu saudaraku, di satu tayangan TV mengenai seorang hamba Tuhan yang terkenal. Lalu hamba Tuhan ini semua orang tahulah di Amerika dia. Ali juga orang tahu. Tapi saudara tahu kalau Muhammad Ali itu mulutnya suka sesumbar. Jadi dia sekali pergi ke kota tempat Muhammad Ali ini, Louisville, ya, Kentucky. Lalu kemudian mereka lewat rumahnya, kawannya membawa dia, mengendarai mobil itu berkata, itu rumahnya Ali. Mau kau bawa ke rumah dia? Ah, enggak usah lah, kata hamba Tuhan ini. Dia mana mau? Enggak apa-apa, kita coba aja. Enggak usah. Tapi kemudian kawannya ini ngotot, ya. Ayo kita turun dulu. Dia turun dan jumpai. Keluar saudaraku, Muhammad Ali ini. Kemudian dia panggil James namanya, hamba Tuhan ini. James, kamu kira, dia katakan. Oh, mau juga dia jumpa sama aku. Pikir Pak James ini, saudaraku. Turunlah dia. Kemudian mereka salaman, lalu mereka bicara. Ali menyaksikan bagaimana dia, seperti yang kita bacalah saudaraku, yang kita lihat di TV semalam. Dan kemudian James juga menyaksikan. Ya. Lalu tahukah saudara apa kata Ali kepadanya? Orang-orang menyuruh aku untuk menjadi seperti Billy Graham, ya, untuk mengabarkan seluruh dunia. Lalu James berkata, aku mintalah, janganlah kau kerjakan itu. Lalu dia saksikanlah bagaimana Tuhan Yesus, saudaraku. Lalu kemudian Ali berkata, begini katanya, kalau tadinya kau jumpa dengan aku sebelum aku, ya, mempunyai iman seperti ini, mungkin aku akan ikut Yesusmu itu. Tetapi yang kudapatkan, karena aku tinggal, dia katakan, di minoritas daerah kulit hitam, yang aku dapatkan, Yesus itu adalah Tuhan bagi orang kulit putih, bukan bagi orang kulit hitam minoritas. Oh tidak, James terangkan lagi kasih Yesus kepadanya. Iya ya, aku rasa, tapi aku udah kelanjur gini, kalau tadi dia katakan kau jumpai aku duluan sebelum aku ini, mungkin aku ikutlah itu. Ya, tapi sekarang aku belum bisa diyakinkan. Dia katakan, saudaraku, apakah yang dia dapatkan? Bahwasanya orang-orang Kristen tidak bersungguh-sungguh hati memancarkan kemuliaan, kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Sehingga dia berpikir bahwasanya orang Kristen itu sesuatu yang tidak bisa dimasukinya. Saudaraku, saya dan saudara harus menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya pada waktu memberitakan ayat-ayat keselamatan, seluruh hidup kita. Sehingga orang bisa melihat memang Yesus ada dalam hati kita. Itu sebab menjadi Antioquia mereka disebut dengan Kristen pertama kali. Artinya Kristus kecil yang hidupnya seperti Tuhan Yesus. Orang melihat kasih Tuhan kepada kita. Orang melihat kuasa Tuhan yang keluar karena iman kita. Orang melihat kerendahan hati kita. Orang melihat kita itu tidak mementingkan diri sendiri. Orang melihat kita itu suka mengampuni, murah hati, panjang sabar, baik, adil, setia, tidak bombastis, tidak sombong, tidak pelit, ya. Dilihat itu semuanya, lalu itu meninggikan Yesus. Dan kalau Yesus yang ditinggikan, dia menarik semua orang datang. Ya, makanya firman Tuhan minggu lalu berkata, gembala sedang berdoa, kiranya, ya, Tuhan menyatakan kemuliaannya selalu dalam sidang Tuhan. Haleluya. Dan jiwa-jiwa, terutama jiwa-jiwa yang pertama kali datang, melihat, merasakan, mengerti kemuliaan Tuhan Yesus dalam sidang Tuhan ini. Haleluya. Dan kemudian kita semuanya yang sudah selamat ini, saya dan saudara, memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa itu makin merasa aman tinggal di tengah-tengah keluarga Tuhan, di tengah-tengah gereja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau kita seperti murid-murid ini, nggak mau berkorban, nggak mau melayani, merasa rugi tenaga, merasa rugi uang, merasa rugi, merasa kesenangan kita terganggu, aku yang mau ditolong. Saudaraku,
kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak melimpah kepada kita. Biarlah kita mengalami kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah selalu setiap hari dalam kehidupan kita. Haleluya. Hiduplah menjadi terang Tuhan, hiduplah percaya kepada Tuhan, terimalah tantangan, terimalah firman Tuhan, terimalah kesempatan diberikan Tuhan. Walaupun kelihatannya keadaan kita belum seperti yang kita harapkan, percayailah Tuhan pasti akan menurunkan kebaikannya sepanjang kita mau mengikuti semua firman-Nya, sepanjang kita beriman kepada janji-janjinya, sepanjang kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kita tidak mau tertipu. Apapun disodorkan setan kita tidak mau, dan kita tidak mau saudaraku tidak mendapatkan gagal oleh karena kesombongan kita, karena enggak sungguh-sungguh, atau oleh karena ketamakan kita akan uang dan kemalasan kita melayani. Itu semua kita lalu kepada kita. Biarlah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh siap untuk beriman, percaya dan patuh, siap untuk menerima kebaikan Tuhan. Amin. Kalau nanti ada tantangan kepada kita untuk memberi, saudaraku, percayai firman Tuhan. Haleluya. Bank manapun seluruh dunia ini tidak ada akan memberikan kepada saudara bunga, ya, interest, ya, bunga apapun namanya, ya, program apapun namanya, ya, yang sampai 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Itu 30 kali ganda, 30 kali 100, 3.000%, saudaraku. 60 kali 6.000%, 100 kali 100 kali 100, 10.000%. Tidak ada orang, ya, yang naruh apapun deposito atau apapun namanya, saudaraku. Saya nggak tahu saudaraku soal itu, ataukah saham atau sampai 10.000% saudara bisa mendapatkan, ya, kembali kepada saudara. Nggak ada. Hanya bank sorga, hanya Tuhan Yesus, hanya kebaikan Tuhan. Ya, percayai, terima kesempatan itu. Haleluya. Haleluya. Yang saya katakan ini firman Tuhan yang tidak akan lenyap. Sorga dan semua langit dan bumi bisa berubah, tetapi saudaraku, firman Tuhan tidak berubah. Biarlah kita semua diberkati, biarlah kita semua menjadi terang bagi dunia ini, biarlah kita memancarkan kemuliaan Tuhan, biarlah kita menikmati hidup yang dekat dengan Tuhan, hidup yang selalu di mana mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Haleluya. Haleluya. Dan apapun yang direka-rekakan oleh setan, kita tahu Tuhan selalu mereka-rekakan yang baik bagi kita, selalu mengaturkannya jadi baik. Hati kita selalu berpaut kepada Tuhan. Adakah saudara diberkati hari ini? Angkatlah, percayakah saudara Tuhan sangat baik? Mari kita berdiri, saudaraku, sambil mengangkat tangan kita memuji Tuhan. Haleluya.